Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan kembali menjelaskan tentang lipid. Kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa lipid itu apa? Bahwa lipid adalah segala sesuatu senyawa yang memiliki kelarutan yang sangat besar pada pelarut organik, tetapi dia memiliki kelarutan yang kecil atau bahkan tidak larut dalam pelarut air. Jadi, ibaratnya kalau kita berbicara tentang lipid, maka kalian akan ingat lipid itu adalah lemak ya. Jadi kalau kita perhatikan lemak gitu ya, baik itu dari yang pernah kalian lihat misalnya lemak ayam gitu ya, maka ketika kita menaruhkannya dalam air, maka dia tidak akan larut. Tapi yang paling kelihatan itu misalnya kalau kita beli sapi, itu kan ada lemak sapi ya, maka lemak sapi itu akan mengapung di atas air. Nah, pada dasarnya lipid dan lemak ini sebenarnya bisa dikatakan sama ya, tapi lipid ini adalah nama umumnya, sementara lemak itu diidentikan dengan lipid atau yang ada pada hewan khususnya ya. Kemudian kalau pada tumbuhan maka dinamakan minyak. Jadi lemak dan minyak itu adalah lipid sebenarnya ya. Jadi bagian dari lipid seperti itu. Nah, jadi ketika kita perhatikan, tadi kan contohnya adalah minyak dengan lemak ya. Nah, kalau kalian perhatikan, minyak dan lemak itu sama-sama tidak larut dalam air. Tetapi kalau kita campurkan lemak yang ada pada daging misalnya, ketika kita campurkan pada minyak, maka dia akan bercampur seperti itu ya. Karena dia sama-sama merupakan sifatnya non-polar. Tetapi karena lemak ini pada kondisi suhu kamar itu dia berbentuk padat, maka perlu dipanaskan terlebih dahulu ya biar dia bisa mencair. Ketika dia sudah mencair, barulah dia akan bercampur seperti itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan, suatu molekul dikategorikan ke dalam lipid itu karena satu, mempunyai kelarutan yang rendah dalam air. Jadi sifat-sifatnya ini adalah memiliki kelarutan yang rendah ya. Jadi sudah Ibu jelaskan tadi bahwa lemak atau minyak ini dia tidak larut dalam air ya, atau memiliki kelarutan yang rendah. Nah, tetapi dia larut dalam pelarut organik. Misalnya tadi contoh pelarut organik itu apa aja? Misalnya ether, aseton. Nah, misalnya kalian kalau punya kutek itu kan, kalau kalian apa cuci dengan air gitu ya, maka dia tidak akan hilang. Tapi kalau kalian bersihkan pakai pelarut organik, salah satu contohnya itu aseton, maka dia akan hilang. Artinya hilangnya kutek dalam kuku kita itu artinya aseton itu mengikat kutek yang ada di kuku gitu ya. Nah, seperti itu juga sebenarnya prinsip kerja dari pelarut organik. Dia melarutkan si lipid ini. Kemudian terdiri dari CHO. Sebagian besar makromolekul itu memang terdiri dari unsur C, H, dan O ya. Kemudian digunakan dalam makhluk hidup ya, tentu ya, karena sebagian besar dari lipid ini akan dipergunakan ya, namanya bagian dari makromolekul pasti akan dipergunakan di dalam makhluk hidup, sama seperti karbohidrat dan protein ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah penggunaan atau komponen-komponen lipid yang ada dalam tubuh manusia maupun juga hewan gitu ya. Jadi contohnya misalnya di sini lipid merupakan komponen utama membran. Nah, jadi sebelumnya kita pernah membahas sel. Ibu pengen kalian tahu komponen terkecil kimiawi sel itu apa misalnya ya. Salah satunya misalnya ini ada lipid ya, komponen penyusun membran sel. Jadi karena sifatnya yang hidro dan hidrofilik dan hidrofobik ini dia memiliki sifat yang dua gitu, double, penyuka air dan tidak suka air. Nah, makanya dia banyak dipakai sebagai komponen utama membran. Kemudian di sini kalian pernah konsumsi minyak ikan ya. Biasanya minyak ikan itu baik sekali untuk kecerdasan. Nah, minyak ikan itu tentunya merupakan bagian dari lipid gitu ya. Bagian dari lipid yang ada pada hewan gitu. Nah,
yang ada dalam minyak ikan itu dinamakan minyaknya itu mengandung omega 3. Nah, itu sangat baik sekali untuk kecerdasan kita. Nah, jadi kalau kalian nggak suka makan ikannya langsung untuk mendapatkan manfaat dari asam lemak omega 3 ini, maka kalian bisa konsumsi minyak ikannya langsung yang sudah diekstrak, ada ya jualannya. Nah, itu adalah contoh dari lipid yang ada pada makhluk hidup ya. Kemudian penggunaannya dalam komponen utama, komponen-komponen tubuh kita ya. Nah, bagian terkecil atau komponen unit terkecil penyusun lipid itu adalah sebagian besarnya adalah asam lemak. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa penyusun utama, bagian penyusun terkecil dari karbohidrat itu pada materi sebelumnya yaitu glukosa ya. Nah, kemudian penyusun terkecil dari protein itu adalah asam amino. Itu adalah penyusun umumnya ya, kebanyakannya gitu ya. Tapi penyusun yang lainnya juga ada gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan klasifikasi lipid? Lipid itu dibagi menjadi 3 ya secara garis besar. Yang pertama lipid sederhana, yang mana lipid sederhana ini merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Nah, contohnya apa? Contohnya minyak dan lemak. Yang mana minyak itu banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan, sementara lemak itu lipid yang banyak terdapat pada hewan gitu ya. Kemudian termasuk juga lipid sederhana yaitu lilin yang merupakan ester asam lemak dengan gliserol rantai panjang. Jadi dia dengan campuran antara asam lemak dengan alkohol rantai panjang ya. Kemudian jenis yang kedua yaitu lipid kompleks, yang mana lipid ini merupakan gabungan atau ester asam lemak dengan alkohol yang mengandung senyawa lain. Nah, kalian harus perhatikan bahwa yang dinamakan lipid kompleks berarti dia mengandung senyawa yang lebih banyak gitu ya. Maka dia dikatakan kompleks. Nah, ketika dia bergabung dengan fosfat, maka dinamakan fosfolipid. Ketika dia bergabung dengan protein namanya lipoprotein. Jadi bahasa lipid dan lipo ini sama ya, mengacu pada lemak. Jadi ada istilah-istilah lipolipid gitu ya, intinya sama. Kemudian ada cerebrosida, kemudian aminoprotein. Nah, ini merupakan lipid kompleks. Kemudian lipid turunan. Jenis ketiga yaitu lipid turunan. Lipid turunan itu apa? Senyawa turunan dari lipid sederhana dan lipid majemuk dari proses hidrolisis. Ini kebalikan ya sebenarnya. Kebalikan dari reaksi esterifikasi. Jadi setelah ada lipid gitu ya, dilakukan proses hidrolisis maka akan menghasilkan asam lemak, gliserol, dan sterol. Jadi turunan lipid ini maksudnya tuh pecahan dari lipid gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, lipid ini merupakan suatu ester dari asam karboksilat rantai panjang dengan alkohol ya. Nah, kalau kita lihat misalnya di sini contohnya ini adalah gliserol ditambah asam stearat menghasilkan tristearin. Nah, kalian lihat yang bereaksi di sini adalah H dari gliserol, kemudian OH dari asam stearat. Nah, HOH ini ketika dia bereaksi maka akan menghasilkan atau melepaskan H2O. Maka rantai C C gitu ya. Rantai C yang ini nanti akan mengikat atau terikat dengan C yang sebelahnya. Nah, oke, maaf di sini ada OH ya. Ada OH, boleh kalian tambahkan OH-nya di sini ya. Ini OH-nya, jadi CH2OH. Jadi
O yang ada di sini itu akan terikat pada C yang ada di sini ya. Jadi ini. Oke. Nah, ini O yang ada di sini ini akan mengikat pada C yang ini. Jadi dia O-nya ditaruh sebelah sini ya. Pada dasarnya kalau ditaruh di kiri pun juga sama. Jadi strukturnya ini adalah CH2OH. Jadi ini ada OH-nya, pindahin ke sini boleh nggak apa-apa. Jadi O terikat pada C, jadi membentuk COO. Nah, ini adalah reaksi esterifikasi ya, penggabungan alkohol dengan asam karboksilat. Oke, nah ini lipid sederhananya berasal dari asam lemak. Kemudian lipid campurannya asam lemak tidak sejenis. Nah, jadi ini merupakan pencampuran dari alkohol ya, gliserol dari jenis gliserol dengan asam stearat gitu ya. Oke, lanjut. Berdasarkan strukturnya, lipid dapat dibagi menjadi dua. Lipid dengan rantai hidrokarbon terbuka, contohnya apa? Asam lemak, triasilgliserol atau trigliserida gitu ya. Kemudian yang terdiri dari lemak atau minyak gitu ya, sphingolipid, fosfoasilgliserol, glikolipid dan seterusnya. Nah, ini berdasarkan strukturnya ya. Ini umumnya kita akan belajar lipid itu seperti ini. Tapi ada juga lipid dengan rantai hidrokarbon tertutup atau siklis. Contohnya apa? Steroid. Steroid ini nanti akan kita pelajari bentuknya seperti apa, siklisasinya seperti apa gitu ya. Nah, ini yang terbuka, contoh-contoh yang sering kita pelajari gitu ya. Kemudian yang ini lebih detailnya nanti kalian akan belajar di MK lainnya. Oke. Nah, berdasarkan fungsinya, lipid dapat dibagi menjadi lipid simpanan, storage lipid, contohnya asam lemak, dan triacylglycerol. Nah, pada dasarnya lipid ini memang sebagai cadangan ya, cadangan makanan kita, cadangan makanan di tubuh kita, gitu ya. Setelah apa namanya itu karbohidrat ya penggunaannya. Kemudian lipid struktural, penyusun membran. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa sebagian besar penyusun dari membran sel itu adalah lipid ya, khususnya fosfolipid dan glikolipid. Nah, ketika kalian akan belajar tentang molekul atau gambar dari membran sel itu, maka akan banyak sekali kalian temukan yang namanya fosfolipid dan glikolipid. Jadi ketika di awal kuliah kita udah tahu bahwa yang namanya membran sel itu kandungan utamanya itu banyak yang namanya lipid, khususnya adalah fosfolipid yang mana sifatnya nanti ada yang polar dan ada yang non polarnya. Yang ketiga gitu ya, lipid fungsional. Nah, ini fungsinya itu sebagai apa? Bisa sebagai kofaktor dan juga bisa sebagai pigmen ya. Kita lanjut. Fungsi lipid sebagai sumber energi jelas ya, sebagai energi simpanan. Oke. Nah, jelas ya fungsi utama lipid itu adalah sebagai sumber energi yang tersimpan gitu ya. Nah, ada juga komponen membran sel, betul. Kemudian hormon, vitamin, absorpsi vitamin dan lapisan pelindung ya. Nanti hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita, misalnya hormon seks, gitu, hormon perempuan, hormon seks laki-laki gitu. Itu komponennya itu adalah lipid gitu ya. Nah, komponen vitamin ini khususnya vitamin D nanti juga lipid gitu ya. Lapisan pelindung juga ya. Nah, asam lemak. Asam lemak itu merupakan sekelompok senyawa hidrokarbon yang berantai panjang dengan gugus karboksilat pada ujungnya. Nah, ini adalah gugus karboksilatnya, ini adalah asam, yang ini adalah senyawa hidrokarbon rantai panjangnya. Yang di sini disebut dengan kepala yang bersifat polar, yang disebut ekor yang bersifat non-polar. Karena rantai karbon ini sifatnya adalah non-polar ya. Nah,
Struktur umum asam lemak itu seperti ini ya. Ada kepala yang bersifat hidrofilik atau penyuka air, atau bisa dikatakan larut dalam air, atau mudah terikat dengan air gitu ya, dan ekor yang bersifat hidrofobik, tidak larut dalam air tapi larut pada lemak atau pelarut organik. Nah, jadi sifatnya ini berbeda, kepala ekor. Jadi dalam satu senyawa itu punya dua sifat gitu ya. Sehingga asam lemak dikatakan mempunyai sifat amfifatik. Jadi bisa ke polar, bisa non polar. Nah, ya. Kalian perhatikan. Ini pengganti kepalanya. Jadi kalau dalam komponen biologi itu senyawa kimia ini kan dilambangkan dengan bola-bola seperti itu. Yang artinya ini adalah kepala dari asam lemak ini yang terdiri dari apa? COOH. Berarti ini adalah kepalanya si asam lemak yang bersifat hidrofilik. Kemudian ekornya apa? Ekornya itu adalah nih. Ini adalah ekornya. Ekornya ini adalah rantai-rantai hidrokarbon yang panjang ya. Yang panjang bisa banyak, bisa juga sedikit. Semakin banyak rantainya, maka dia akan memiliki kelarutan yang sangat kecil di dalam air ya. Seperti itu. Oke, berdasarkan ikatannya dapat digolongkan menjadi dua. Asam lemak jenuh, yaitu tidak mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Kemudian asam lemak tak jenuh mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat, yang kalian harus perhatikan itu adalah hidrokarbonnya saja ya, nggak usah melihat kepalanya. Kalau di dalam hidrokarbonnya tidak ada ikatan rangkapnya, maka dia dikatakan jenuh. Maknanya bahwa ikatan ini tidak bisa lagi berubah menjadi tidak ada ikatan. Nah, sementara asam lemak tak jenuh mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Nah, seperti di sini ini ikatan rangkapnya ya. Ini ikatan rangkap, ini ikatan rangkap, ini ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap inilah yang menjadikan bahwa asam lemak ini tidak jenuh. Artinya, ikatan rangkapnya masih bisa berubah menjadi ikatan tunggal. Maka dikatakan tidak jenuh, masih bisa berubah. Nah, ikatan rangkap yang sering ditemui di alam adalah cis, bukan trans ya. Ikatan rangkap biasa pada C9, C12, C15, itu kan biasanya. Nah, jadi hitungannya, mulainya itu ngitung C-nya itu adalah dari kepalanya. Jadi satunya di sini, dua di sini, gitu ya, tiga di sini, 4 di sini, 5 di sini, dan seterusnya. Jadi kalau mulai 9, kita hitung 9-nya dari mana? Ini 1 misalnya. Ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah 9 baru dikasih rangkap 2, gitu ya. Nah, setelah 9 berapa? 10, 11, 12. Nah, misalnya di sini ya 12. Maka kita kasih rangkap 2, jadi angkanya dulu, baru ada ikatan rangkapnya. Begitu cara menentukan ikatan rangkapnya jika disebutkan pada posisi berapa, gitu ya. Oke, perbedaan asam lemak jenuh dengan asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap pada ikatan karbonnya. Sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan tunggal. Tadi sudah jelaskan ya. Asam lemak tak jenuh memiliki titik leleh lebih rendah dibanding asam lemak jenuh. Makanya asam lemak tak jenuh ini banyak terdapat pada tumbuhan atau nabati ya. Tumbuhan. Nah, jadi kalau di suhu kamar berbentuk cair karena dia mudah meleleh gitu ya. Meleleh itu artinya mencair kan? Gitu ya. Nah, jadi kalau asam lemak tak jenuh itu ya, itu banyak di dalam minyak tanaman yang berbentuk umumnya minyak atau cair. Sementara yang lemak jenuhnya banyak terdapat pada lemak hewani sehingga bentuknya banyak padatan. Makanya dia tidak mudah meleleh. Perlu dipanaskan dulu baru terjadi pelelehan, ya kan?
Oke, contoh asam lemak yang jenuh. Asam asetat, hasil akhir produk mayor fermentasi karbohidrat, organisme, rumen, dan cecung herbivora. Ya, kemudian asam propionat. Ya, ini posisinya 2 ya. Posisinya 2. Maka karbonnya 2, ini karbonnya 3 gitu ya. Nah, salah satu hasil akhir produk fermentasi karbohidrat organisme rumen dan cecung herbivora. Nah, kalian perhatikan di sini 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Nah, 2 ini menyatakan jumlah C-nya. 3 ini menyatakan jumlah C-nya. Sementara 0 ini menyatakan tidak adanya ikatan rangkapnya karena dia dikatakan jenuh ya. Nah, itu asam lemak yang jenuh. Kemudian asam lemak tak jenuh. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya nih, asam oleat. Nah, kandungan utama lemak alami ya misalnya ya. Di sini kita lihat C-nya itu 18, ikatan rangkapnya 1. Berada pada posisi 9 ya. Nah, kalau asam linoleat, di sini ikatan jumlah C-nya 18, ikatan rangkapnya 2 pada posisi 9 dan 12. Asam ini banyak terdapat pada jagung, kacang tanah, biji kapas, kacang hijau, dan minyak nabati. Nah, biasanya minyak-minyak itu banyak mengandung asam lemak. Ini ya, asam lemak tak jenuh ya. Jadi mayoritas minyak, gitu, minyak goreng gitu ya, mengandung asam lemak tak jenuh. Karena ya tadi, karena dia memiliki titik leda yang rendah, maka bentuknya cair ya. Oke, peranan asam lemak. Asam lemak itu merupakan unit penyusun lemak atau minyak, fosfolipid, dan glikolipid. Ikatan kovalen protein asam lemak banyak terdapat pada membran ya. Kemudian asam lemak merupakan molekul bahan bakar bagi setiap molekul. Iya, jelasnya dia sebagai bahan bakar untuk energi juga sebenarnya ya. Kemudian daripada asam lemak berperan sebagai hormon, bisa dibuat sebagai biodiesel dan pembuatan sabun ya. Oke, ini reaksi kimia asam lemak. Yang pertama itu reaksi esterifikasi. Asam ditambah alkohol menghasilkan ester plus air. Yang kedua reaksi kebalikannya, reaksi hidrolisis. Ester, ini kan reaksi pertama. Ini taruh sebelah kiri, ini taruh sebelah kiri jadi reaksi hidrolisis. Kebalikannya, ester plus air menghasilkan asam plus alkohol. Menyatakan bahwa reaksi esterifikasi dan reaksi hidrolisis ini berkebalikan ya. Oke, reaksi saponifikasi. Nah, inilah yang tadi salah satu peranan dari lipid ini adalah sebagai pembentuk sabun. Nah, ini karena reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Ester ditambah basa menghasilkan garam alkohol. Nah, garam alkohol ini dinamakan pembentukan reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan ya. Reaksi pada ikatan kimia rangkap hidrogenasi inilah yang menyebabkan ikatan rangkap itu atau ikatan tak jenuh itu masih dikatakan tak jenuh karena ikatan rangkapnya masih bisa berubah menjadi ikatan tunggal ya. Nah, jadi ikatan tunggal sehingga masih bisa bereaksi dan dikatakan ikatan rangkap tak jenuh, belum jenuh, masih bisa bereaksi lagi seperti itu ya. Oke, analisis lemak bisa ditentukan angka penyambunannya merupakan banyaknya miligram KOH yang dibutuhkan untuk menghidrolisis 1 gram lemak. Besarnya angka penyambunan menunjukkan berat mol rata-rata dari lemak atau minyak. Kemudian angka iod menunjukkan ketidakjenuhan asam lemak. Ya, jadi ini menunjukkan
semakin banyaknya angka iodnya berarti menunjukkan bahwa asam lemak itu semakin banyak ininya ya, ikatan rangkapnya. Kemudian angka asam, banyaknya MgKOH yang dapat bereaksi dengan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram lemak atau minyak ya. Nah, ini gliserida, yaitu ini gliserol ya. Lipid sederhana yang terdiri atas asam lemak adalah triasilgliserol atau trigliserida. Triasilgliserida terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single gliserol. Ini struktur gliserol ya. Kemudian ketika kita reaksikan dengan asam lemak, maka dia akan menjadi monogliserida ditambah air. Jadi kalian ingat reaksi sebelumnya bahwa OH yang di sini, OH yang di sini ini akan bereaksi dengan satu OH di sini, akan melepaskan H2O ya. Ikatannya nanti si C akan terikat pada O yang di sini, maka akan membentuk COR. Yang ini warnanya sama ya, berarti ini adalah berasal dari asam lemaknya. Nah, ini contohnya ya, gliserol. Kalau kita ingin membentuk 3 ikatan rangkap atau trigliserida, berarti 3 gliserol ini, 3 OH gliserol ini harus bereaksi dengan asam lemak semua. Nah, dengan reaksi yang sama bahwa OH-nya itu dari asam lemak akan mengambil 1H dari gliserol, melepaskan H2O. C-nya nanti akan terikat dengan O-nya. Jadi C rangkap 2 O. Nah, C rangkap 2 O. Ini ikatan yang pertama terbentuknya. Ya. C rangkap 2 O ya. Nah, ini ikatannya tadi yang warna biru ya. Warna biru nih ke sini nih. Nah, ikatan terbentuknya. Nah, yang kedua ini pun sama dengan cara yang sama gitu ya. Ini awalnya terpisah dari asam butirat, ini dari asam palmolic acid gitu ya, palmolic acid. Nah ini ya, dia memiliki ikatan rangkap. Jadi dalam satu trigliserida itu bisa terbentuk atau penyusunnya itu bisa ada yang asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh ya. Oke. Nah, ini pembentukan trigliserida dengan proses yang sama ya. Ini reaksinya sama seperti tadi ya. 3 RHCOOH menghasilkan trigliserida plus air. Nah, ini pembentukannya ada 3. Reaksinya sudah pernah Ibu ajarin ya. Ya, di sebelumnya tadi. Bahwa OH mengikat, H melepaskan H2O. Ini contohnya tristearin ya. Jumlah C-nya ada berapa di sini? Jumlah C-nya ada 17. Hanya dihitung ya. Oke. Nah, ini fosfogliserida. Fosfolipid merupakan komponen utama pembentuk membran yang tersusun atas double layer. Ya. Jadi membran lipid tersebut bersifat amfifatik karena memiliki ujung bersifat hidrofobik. Ingat hidrofobik tadi apa? Tidak suka air ya, atau nonpolar, atau sifatnya itu tidak mudah terikat dengan air ya. Kemudian pada ujung yang lain bersifat hidrofilik. Nah, ini kepala-kepalanya ini bersifat hidrofilik. Nah, ini yang warna biru ini bersifat hidrofilik. Si fosfatnya ini menyebabkan dia bersifat hidrofilik, makanya ekornya ada 2. Kalau seandainya tidak ada fosfat seperti yang sebelumnya ya, itu tidak ada fosfat, maka ekornya ada 3. Makanya dalam dalam membran sel itu kalian perhatikan ekornya itu ada 2 karena dianya ini satu dari C-nya tadi digantikan oleh gugus fosfat ya. Itu menjadi kepala. Dan ini kebanyakan bisa dipakai dalam aplikasi penggunaan
sabun ya. Oke, ini struktur dasar gliserofosfolipid ya. RCOOR, RCOR. Nah, ini diganti dengan fosfat seperti tadi ya, ini struktur umumnya. Oke, ini lipid non-gliserida. Sphingolipid contohnya memiliki gugus yang mirip dengan gliserofosfolipid, yaitu bagian kepala polar dan 2 ekor non-polar. Perbedaan sphingolipid dan gliserofosfolipid adalah sphingolipid tidak memiliki gliserol. Ingat tadi gliserol strukturnya seperti apa? Ada 3C, C, ada OH, CH2OH, CH2OH. Ya, ada 3 C-nya. Kemudian sphingolipid mengandung molekul sphingosine dan 1 molekul asam lemak rantai panjang ya, yang terikat melalui ikatan glikosidik atau fosfodiester. Ketika molekul asam lemak terikat dengan gugus amina pada sphingosine, maka akan terbentuk molekul ceramida. Nah, ini ya. Ini struktur sphingosine, ini struktur sphingosine. Nih, struktur sphingosine-nya. Kemudian kalau sphingosine berinteraksi atau berikatan dengan asam lemak, maka dia akan terikat pada C dengan NH gitu ya, sama seperti reaksi penggabungan asam amino ya. Nah, ini tetap gugus fosfatnya. Oke, kita lanjut. Contoh sphingofosfolipid, sphingomyelin. Nah, ini sama ya, sphingomyelin strukturnya sama, ini sphingosinnya yang warna hitam, fatty acidnya ini yang warna biru, kemudian ini adalah asam lemaknya. Jadi ciri khas dari sphingolipid ini adalah ada senyawa sphingosin ini yang bereaksi dengan asam lemak. R-nya nanti bisa diganti ya, R ini bisa panjang. Nah, ini ya struktur utama dari sphingosine. Ini yang warna hitam. Nah, sphingofosfolipid, fosfolipid yang mengandung alkohol berupa sphingosine. Tadi sudah ya. Nah, ini sphingofosfolipid ini terdiri dari alkohol berupa sphingosine. Contoh strukturnya, asam lemak tadi sudah, asam fosfat tadi sudah ya. Sudah dijelaskan di atas. Jelas. Nah, ini ikatan antara asam lemak dengan sphingosine ya. Tadi antara si NH-nya dari sphingosine dengan asam lemak yang OH-nya ya. Glikolipid terdiri dari molekul gula, alkohol berupa gliserol, sphingosine, dan asam lemak. Oke. Nah, bagian lain dari lipid itu adalah steroid. Steroid itu terdiri ciri-cirinya gitu ya, terdiri dari 4 cincin hidrokarbon. Jadi yang namanya steroid ini agak berbeda dengan bentuk yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita ada umumnya gitu, asam lemak itu lipid itu kan terdiri dari asam lemak ditambah dengan gliserol gitu ya. Nah, ini dia berbeda sendiri. Nah, dia memiliki cincin 4. Nah, terdiri dari 3 cincin rantai 6 karbon dan 1 cincin 5 karbon ya. Oke, ini struktur umumnya. Jadi, ketika kalian melihat ada 4 cincin 1 2 berpasangan, ada cincin atasnya, kemudian ada cincin 5, ya ini udah udah ciri khas dari steroid tadi gitu ya. Nah, mau yang terikat di sini banyak molekul atau senyawa-senyawa apa terserah, pokoknya ada cincin ciri khas A, B, C, D tadi, maka dia sudah dikatakan steroid. Berarti dia merupakan bagian dari lipid gitu ya. Nah, ini steroid atau sterol utama pada hewan. Ini apa namanya? Struktur kolesterol ya. Lanjut. Nah, steroid itu kegunaannya 10% untuk otak, kemudian sumsum tulang, mencegah hilang air. Kandungannya itu sangat tinggi dalam kuning telur ya. Yang termasuk steroid apa gitu ya? Hormon seks laki-laki, perempuan, ya, progesteron, testosteron gitu ya.
Nah, itu semuanya masuk jenis lipid dalam kategori steroid. Vitamin D, hormon adrenal, kolesterol. Nah, jadi banyak makanan-makanan yang tinggi kolesterol, itu berarti sebenarnya kita tuh banyak mengkonsumsi lipid gitu ya, atau lemak. Nah, ini struktur steroid nih. Testosteron, kortison, vitamin D, kolesterol. Kalian perhatikan ini ada A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Intinya sama ya. Dia punya pola yaitu A, 4 cincin A, B, C, D. Ini sebagai prekursor berbagai senyawa penting seperti asam empedu, seks, dan hormon. Ya, ini jelas ya, testosteron, progesteron, estradiol. Ini jenis apa tadi? Jenis dari lipid. Itu steroid. Nah, ini terstruktur dari 4 cincin, sudah tadi ya. Kolesterol terdapat dalam darah, empedu, dan jaringan saraf. Ya, ini contoh dari steroid itu adalah kolesterol. Ini bentuk kimia kolesterol banyak terdapat pada darah, empedu, dan jaringan saraf. Maka dia akan banyak sekali memenuhi jaring aliran darah kita. Gitu ya kalau kolesterol nih. Nah, ini perhatikan sifat kolesterol dapat larut dalam pelarut lemak ya. Pelarut lemak tadi kan pelarut organik, dapat mengkristal apabila dalam konsentrasi tinggi. Nah, ini perhatikan bahwa kolesterol itu dalam konsentrasi yang tinggi dapat membentuk kristal. Maka tadi dia banyak terdapat dalam apa? Jantung, darah. Ketika dia banyak kita konsumsi terus mengumpul di darah, maka hati-hati dapat menyebabkan pembekuan dan menghalangi jalan pembuluh darah kita. Nah, nanti pembuluh darahnya akan membengkak, bisa pecah. Itulah yang nanti menyebabkan salah satu penyakit, misalnya stroke gitu ya. Itu yaitu berasal dari apa? Kolesterol. Fungsinya tentu ada fungsinya gitu ya yang namanya kolesterol. Tetapi ingat dalam batas yang wajar. Makanya konsumsilah makanan itu sewajarnya saja gitu ya. Kolesterol apa? Membentuk dinding sel, hormon gitu ya, vitamin, membuat garam empedu. Pada kondisi normal kolesterol itu memiliki manfaat. Tapi kalau kondisinya abnormal atau over gitu ya, ini yang akan menyebabkan pengkristalan di dalam jaringan yang banyak terdapat kolesterol tadi. Nah, ini sama ya. Ini isopren. Tadi ini steroid gitu ya. Kemudian kalau kalian perhatikan strukturnya ini, nah ini apa namanya, tersusun dari 4 cincin juga, A, B, C, D juga. Tapi bedanya apa tadi dengan steroid? Kalian perhatikan, gitu ya, struktur cincin-cincinnya yang berbeda. Kemudian juga terbentuk dari isoprenanya, ya. Nah, ini ada 5 cincin, 1 cincin, 1 ikatan lengkap, ya. Ketika dia membentuk ikatan siklik, maka tetap harus memperlakukan atau apa ya, kelipatan dari isopren pembentuknya ini ya. Nah, ini bentuknya yang lain ya. Kimia yang lain ini juga ya, berbagai macam jenis steroidnya. Kemudian kortison, aldosteron ini juga. Kemudian jenis yang lipid yang lain yaitu lilin. Nah, lilin ini bagian dari lipid juga. Ya, nih struktur kimia lilin.
gitu ya. Merisil palmitat, struktur kimianya ini. Ya. Ini lipid kompleks. Nah, lipid kompleks itu seperti yang sudah dijelaskan bahwa banyak terdapat pada membran dan banyak juga merupakan gabungan dari lipid dengan makro atau mikromolekul yang lain, ya, misalnya fosfolipid, lipoprotein dan sebagainya. Karena dia gabungan dari lipid dengan molekul yang lain, ya. Ini lipid, ini kolesterol, ini lipid, ini fosfolipid, ya, fosfo sama lipid, ya. Nah, itulah gambaran dari macam-macam lipid, ya. Ini juga sama struktur membran biologis, ini ya sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ada kepala ekor, ini ekornya bilayer. Kepala satunya lagi menjadi kepala. Nah, ini ya model membran sel, gitu ya. Ini ada berbagai macam jenis lipid. Ada yang glikolipid, ada yang kolesterol, ada yang fosfolipid, ya. Kelebihan lemak. Nah, ini ya peradangan dalam sendi gitu ya, pertumbuhan berat badan, obesitas. Nah, pokoknya intinya kalau kelebihan lemak itu lebih ke penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ini ya, dengan berat badan ya, biasanya seperti itu. Nanti hubungannya ke jantung, ke stroke gitu juga ya. Kurang lemak juga nggak boleh gitu ya. Pokoknya mesti inilah ya, apa namanya, seimbang. Asupan makanan kita itu mesti seimbang. Karena kenapa? Kekurangan juga menyebabkan mudah lelah, daya ingat melemah, kemudian juga fungsi otak. Karena fungsinya tadi juga sebagai untuk kecerdasan, untuk kulit kita juga, untuk membran sel kita, untuk hormon juga, vitamin juga. Makanya kalau kekurangan juga akan menyebabkan banyak juga efek negatif ke tubuh kita. Nah, demikianlah ya materi tentang lipid hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian mudah memahaminya, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya.